Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas fisika dasar tentang teori atom. Kelompok 10 ini beranggotakan yang pertama Amelia Mohibatul Milah, yang kedua Aksyal Ilham Syahbana, dan yang ketiga Fani Fadilatul Nisa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, topik pembahasannya yang pertama ini ada teori atom dan yang kedua ada struktur atom. Untuk teori atom meliputi pengertian atom dan perkembangan teori atom. Untuk struktur atom itu meliputi struktur atom, rotasi, nuklida, reaksi inti, dan juga menjelaskan tentang radioaktif. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasan berikut ini. Di sini saya akan berfokus pada materi tentang teori atom atau perkembangan teori atom. Nah, perkembangan teori atom ini sudah dimulai sejak abad sebelum Masehi. Dan ahli pertama yang mengemukakan tentang atom adalah Leucippus. Leucippus mengatakan bahwa atom adalah unit terkecil penyusun semua materi yang ada di sekitar kita dan atom tidak bisa dibagi atau diubah lagi. Nah, setelah Leucippus, ada lagi ahli lainnya pada abad sebelum Masehi, yaitu Demokritos. Demokritos mengatakan bahwa jika suatu materi dibelah terus-menerus, maka akan diperoleh suatu partikel yang disebut sebagai atom, diambil dari kata atomos, yang artinya tidak terbagi. Nah, adapun ahli selanjutnya, pada abad sebelum Masehi, ini ada Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa materi di alam ini tersusun atas 4 unsur dasar, yaitu api, tanah, air, dan udara, yang dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Nah, selanjutnya ini ada perkembangan atom atau perkembangan teori atom. Nah, teori atom yang kita pelajari ini ada 5, dimulai dari Dalton, kemudian dikembangkan oleh Thomson, dikembangkan lagi oleh Rutherford, dikembangkan lagi oleh Bohr, dan yang terakhir yang kita kenal sekarang yaitu model mekanika kuantum. Nah, baik, selanjutnya akan kita bahas masing-masing dari model atom ini. Yang pertama, ini ada John Dalton, atau yang sering dikenal dengan Bapak Kimia. John Dalton ini adalah ahli pertama yang melakukan eksperimen tentang atom. Nah, teori atom Dalton ini didasarkan pada 2 hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi, sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Nah, kemudian Dalton mengatakan bahwa atom seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Hal ini dia kemukakan Dalton melalui postulatnya, yaitu atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kemudian atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Kemudian atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Nah, kemudian atom ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, dari postulat yang dikemukakan ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, ini dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, kemudian untuk kekurangannya ini tidak dapat menerangkan sifat listrik atom dan
pada kenyataannya atom-atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Nah, selanjutnya teori Dalton ini dikembangkan oleh teori atom Thomson. Thomson ini mengemukakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron, sehingga atom itu bermuatan netral. Jika digambarkan, modelnya akan seperti ini, seperti roti kismis. Nah, kemudian ada pun kekurangan dan kelebihan dari model atom Thomson ini. Untuk kelebihannya, dapat menerangkan adanya partikel subatomik dan dapat menerangkan sifat fisik atom, karena atom ini memiliki bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Kemudian untuk kekurangannya, ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Nah, kekurangan ini yang kemudian dikembangkan lagi pada teori atom Rutherford. Nah, Rutherford ini mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil atau nukleus yang merupakan pusat massa atom dengan dikelilingi awan elektron yang bermuatan negatif. Nah, kemudian sebagian besar atom merupakan ruang kosong atau tidak berbentuk seperti bola pejal. Nah, teori ini didasarkan pada percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Berkas sinar alfa ditembakkan melalui celah pada plat timbang menuju ke lempeng emas dan dihamburkan ke layar dan menghasilkan pedaran cahaya. Nah, pada percobaan tersebut terdapat beberapa fakta yang didapat dari berkas sinar alfa yang dilewatkan ke lempeng emas. Ternyata mayoritas sinarnya ini dapat diteruskan ke belakang lempeng yang terlihat dari pedaran yang dihasilkan. Jika kita gambarkan, maka kondisinya akan seperti ini. Jadi kebanyakan sinar alfa ini diteruskan ke layar, yang artinya hampir semua bagian atom merupakan ruang hampa atau ruang kosong. Nah, berikutnya terdapat berkas sinar alfa yang dibelokkan. Nah, Rutherford ini menyimpulkan bahwa ada partikel lain pada atom yang membelokkan berkas sinar alfa. Karena berkas sinar alfa bermuatan positif, maka partikel pada atom tersebut pasti bermuatan positif, yang mengakibatkan adanya tolakan yang membelokkan berkas sinar alfa. Lalu ternyata terdapat sejumlah kecil berkas sinar alfa yang dipantulkan, di mana hal itu disebabkan seolah-olah adanya partikel lain yang bertumbukan dengan berkas sinar alfa, dan tumbukan itu terkonsentrasi pada suatu bagian. Nah, hal ini mengakibatkan Rutherford ini menyimpulkan bahwa atom memiliki partikel bermuatan positif yang berada di tengah-tengah atom, yang selanjutnya disebut sebagai inti atom. Nah, dari teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, itu dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Dan untuk kelebihannya dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis. Untuk kekurangannya ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Nah, perlu teman-teman tahu, jika suatu benda, dalam hal ini adalah elektron yang mengelilingi inti sebagai pusat massa atau pusat gravitasi dengan energi kinetik tertentu. Nah, energi kinetik ini akan mengatasi gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga elektron dapat terus mengelilingi inti. Energi kinetik elektron akan terus menurun akibat pemancaran radiasi gelombang elektromagnetik, yang menyebabkan elektron terus kehilangan energi dan akan bergerak mendekati atau bahkan menabrak inti. Namun ternyata hal tersebut pada kenyataannya tidak terjadi. Nah, kekurangan teori Rutherford ini kemudian dijawab oleh teori atom berikutnya, yaitu yang dikembangkan oleh Bohr. Nah, dalam
model atom board ini, apabila atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan berbentuk seperti ini, maka seharusnya energi atau spektrum yang dipancarkan akan bersifat kontinu. Namun Bohr melalui percobaan spektrum atom hidrogennya mendapati bahwa spektrum atom bersifat diskrit atau terputus-putus. Spektrum atom diskrit ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu yang disebut dengan kulit atom. Nah, Bohr pada percobaan spektrum atom hidrogen menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah lintasan sambil menyerap atau melepas sejumlah energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi akibat menyerap sejumlah energi disebut dengan eksitasi. Keadaan eksitasi ini hanya berlangsung sementara saja karena elektron yang menyerap energi tersebut jadi tidak stabil sehingga elektron akan kembali ke keadaan yang semula dengan melepas elektron yang diserap tadi. Nah, kemudian ada juga perpindahan elektron dari tingkat tinggi ke tingkat rendah sambil melepas sejumlah energi yang disebut dengan emisi. Dan besar energi yang diemisikan atau dipancarkan bisa dihitung dengan rumus E sama dengan H dikali frekuensi sama dengan H dikali C per lambda. Untuk H ini merupakan konstanta Planck. Nah, kemudian energi perpindahan elektron pada lintasan atau kulit atom dapat dihitung juga dengan menganggap setiap lintasan atau kulit atom merupakan tingkatan energi yang dilambangkan dengan N, mulai dari N sama dengan 1 dan seterusnya. Dengan rumus E sama dengan minus RH dikali 1 per N kuadrat min 1 per M kuadrat, dengan RH merupakan konstanta Rydberg, N merupakan kulit yang dituju, dan M merupakan kulit asal. Nah, bisa disimpulkan dari model atom Bohr ini, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu dan memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Kemudian, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Kemudian, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Dan yang terakhir, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Adapun kelebihan dari model atom ini dapat menjelaskan kelemahan teori Rutherford, di mana elektron tidak akan jatuh ke inti karena pergerakan elektron terjadi pada lintasan yang stasioner atau tetap, dan dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Kemudian untuk kelemahannya, ini tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Kemudian tidak dapat menerangkan efek Zeeman. Efek Zeeman ini yaitu peristiwa terpisahnya spektrum garis ketika dilewatkan pada suatu medan magnet. Nah, berikutnya ini ada model atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Nah, model atom ini menganggap bahwa elektron bukan partikel diskrit seperti yang dijelaskan oleh Bohr, namun elektron memiliki sifat dualisme materi seperti yang telah dinyatakan oleh de Broglie, yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang dalam atom. Selain itu, elektron juga dianggap sebagai gelombang, di mana pergerakan elektron dalam lintasan berbentuk gelombang. Kemudian, Schrödinger menemukan persamaan gelombang yang menjelaskan sifat dari gelombang elektron ini. Nah, teori atom modern ini mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut dengan orbital. Hal ini orbital ini ruang tempat peluang atau kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron.
Hal ini didasari oleh prinsip ketidakpastian dari Hessenbel yang mengatakan bahwa akibat pergerakan elektron secara terus-menerus berpindah, maka sangat sulit untuk mengetahui posisi suatu elektron dalam atom dengan pasti. Namun, elektron tersebut akan lebih sering berada pada suatu ruang yang disebut dengan orbital tadi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan model atom mekanika kuantum ini, untuk kelebihan dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom dan juga elektron serta kebolehjadian yang ditemukan di orbital, dan dapat mengukur perubahan energi eksitasi dan emisi elektron. Untuk kekurangannya, rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Kemudian, model atom ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang perkembangan teori atom. Selanjutnya, tentang struktur atom akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, setelah kita membahas mengenai beberapa teori atom beserta penemu-penemunya, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur atom. Nah, atom walaupun merupakan salah satu partikel terkecil yang tidak bisa dibagi kembali, namun atom juga memiliki struktur. Nah, struktur atom ini terbagi menjadi dua, yaitu ada inti atom dan ada yang dinamakan dengan elektron. Nah, inti atom juga memiliki dua muatan, yaitu ada proton dan ada neutron. Proton yaitu bermuatan listrik positif dan besarnya itu sama dengan muatan elektron. Sedangkan neutron ini sama sekali tidak bermuatan listrik. Nah, untuk elektron sendiri ini bermuatan listrik negatif. Kita lihat ya gambar di bawah ini, di mana ada sebuah lingkaran dan ada lingkaran hijau, lingkaran putih, dan lingkaran hitam. Lingkaran putih ini menandakan neutron, sedangkan lingkaran merah menandakan muatan atau proton, sedangkan muatan lingkaran hijau ini menandakan elektron. Nah, lingkaran di dalam warna merah muda ini dinamakan dengan inti atom, sedangkan untuk lingkaran-lingkaran yang ada warna hijaunya dinamakan dengan elektron. Selanjutnya itu ada lambang atau notasi atom. Nah, di sini kita lihat ada lambang X, di mana di bagian kiri atasnya itu ada A dan di bagian kiri bawahnya itu ada Z. Nah, A di sini menandakan nomor massa, untuk X sendiri menandakan lambang unsur, baik itu lambang unsur Cr, lambang unsur O, H, atau yang lainnya. Lalu untuk Z ini menandakan nomor atom. Nah, Z kan sama dengan nomor atom. Nah, nomor atom ini sama dengan jumlah proton. Dan khusus untuk keadaan netral, nomor atom pun sama dengan jumlah elektron. Lalu untuk A ini kan nomor massa. Nah, nomor massa ini merupakan jumlah proton ditambah neutron. Sehingga A ini sama dengan Z ditambah neutron. Sehingga kita dapat mencari jumlah neutron itu sama dengan A dikurangi Z. Selanjutnya untuk atom sendiri ini terdapat beberapa keadaan. Yang pertama itu ada atom yang dalam keadaan netral, lalu ada atom positif, lalu ada atom negatif. Nah, mengapa dikatakan atom netral? Karena pada keadaan ini jumlah proton dan jumlah elektronnya itu sama besar. Jadi di sini kita lihat ya, ada jumlah proton itu 1 di inti atom, lalu ada jumlah elektronnya 1. Nah, ini dikatakan atom netral. Lalu untuk atom positif ini terjadi dalam keadaan di mana muatan positifnya itu lebih besar dibandingkan muatan negatif, atau jumlah protonnya itu lebih besar dibandingkan jumlah elektron. Lalu untuk atom negatif sendiri ini terjadi dalam keadaan di mana jumlah protonnya itu lebih sedikit dibandingkan jumlah elektron. Nah, ini kebalikan dari atom positif, atau muatan positifnya itu lebih sedikit dibandingkan muatan negatifnya. Lalu di sini ada yang dinamakan dengan nuklida. Nah, nuklida merupakan inti atom yang mempunyai nomor atom, nomor massa, dan waktu paruh tertentu. Nah, nuklida sendiri terdiri dari yang pertama itu ada yang dinamakan dengan isotop. Nah, isotop merupakan unsur-unsur yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. Contohnya seperti ini, ada unsur H dan ada unsur H ya. Untuk unsur H yang pertama, nomor massanya adalah 1, untuk nomor atomnya juga 1. Sedangkan untuk H yang kedua, nomor massanya 2 dan nomor atomnya
satu. Nah, inilah yang dikatakan dengan isotop. Lalu ada isobar. Nah, isobar merupakan kebalikan dari isotop. Yaitu isobar adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor massa sama tetapi nomor atomnya berbeda. Contohnya kita lihat di sini ada unsur N dan ada unsur C. Nah, N nomor massanya adalah 14, sedangkan nomor atomnya 7. Lalu untuk C nomor massanya 14 dan nomor atomnya 6. Nah, sehingga nomor massanya kan sama-sama 14. Inilah yang dikatakan dengan isobar. Lalu selanjutnya ada isoton. Isoton merupakan unsur-unsur yang mempunyai jumlah neutron yang sama tetapi nomor massa dan nomor atomnya berbeda. Contohnya ada unsur P dan ada unsur S. Nah, unsur P di sini nomor massanya adalah 31 dan nomor atomnya adalah 15. Jika kita mencari jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom. 31 dikurangi 15 sama dengan 16. Unsur yang kedua adalah unsur S, di mana nomor massanya adalah 32 dan nomor atomnya adalah 16. Nah, untuk jumlah neutronnya yaitu 32 dikurangi 16 sama dengan 16. Lalu ada defek massa. Nah, ini dikatakan bahwa massa inti atom itu akan selalu lebih kecil daripada jumlah massa proton dan neutron penyusunnya. Nah, selisih massa penyusun inti dengan massa inilah yang disebut dengan defek massa. Nah, defek massa juga dapat dituliskan sebagai persamaan matematis, yaitu delta M sama dengan ZMP ditambah A min Z Mn min M inti, di mana delta M menandakan defek massa dalam satuan SMA atau satuan massa atom. Nah, namun satuan massa atom ini dapat kita konversi menjadi MeV elektron volt, yaitu 1 SMA sama dengan 931 MeV. Nah, lalu untuk MP ini sama dengan massa proton dalam satuan SMA. Lalu untuk Mn juga adalah massa neutron dalam satuan SMA. Untuk Z sama dengan jumlah proton. Lalu ada A min Z ini sama dengan jumlah neutron. Lalu ada M inti adalah massa inti dalam satuan SMA. Lalu selanjutnya ada energi ikat inti. Nah, gaya inti atau partikel inti menghasilkan energi ikat inti. Sehingga energi ikat ini didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan untuk memutus atom menjadi partikel pembentuknya. Dan berdasarkan teori relativitas Einstein, massa setara dengan energi, sehingga kita bisa mencari besaran energi ikat inti menggunakan persamaan E sama dengan delta mc kuadrat, atau persamaan yang kedua yaitu E sama dengan delta M dikali 931 dalam satuan MeV. Nah, apa sih perbedaan persamaan satu dan persamaan kedua? Persamaan pertama kita gunakan jika delta M-nya itu dalam satuan kilogram. Sedangkan untuk persamaan yang kedua kita gunakan jika delta M-nya itu satuannya SMA. Dan keterangannya, delta M yaitu defek massa bisa dalam satuan kilogram ataupun dalam satuan SMA. Untuk C ini adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan untuk E ini sama dengan energi ikat dalam satuan MeV. Nah, selanjutnya ada energi ikat rata-rata tiap nukleon atau inti atom. Nah, dilambangkan dengan E nukleon sama dengan energi ikat dibagi A, di mana E nukleon sama dengan energi rata-rata tiap nukleon dan A sama dengan jumlah nukleon atau jumlah proton dan neutron. Nah, energi ikat bisa kita cari menggunakan persamaan yang telah kita bahas selanjutnya sebelumnya. Cukup sekian pembahasan mengenai struktur atom. Baik, perkenalkan, nama saya Aksyal Ilham Syabana. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman saya, yaitu yang selanjutnya adalah radioaktif. Yang pertama adalah pengertian dan sejarah radioaktif. Saya akan bacakan. Seorang ilmuwan yang bernama Henry Becquerel telah menemukan gejala radioaktif dengan ketidaksengajaannya. Penemuan itu dilakukan pada tahun 1896 di Prancis. Ketika ia meletakkan plat film di dekat uranium, plat tersebut menjadi berwarna hitam. Dari peristiwa tersebut, dia membuat suatu kesimpulan bahwa penyebab itu adalah sinar yang dipancarkan oleh uranium. Nah, sinar tersebut kemudian diberi nama oleh beliau dengan sebutan sinar radioaktif. Secara umum, radioaktif dapat didefinisikan sebagai pemancaran sinar radioaktif secara spontan
oleh inti tak stabil supaya menjadi stabil. Sinar radioaktif terbagi menjadi 3 berdasarkan penyusunannya, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Yang pertama adalah radioaktif sinar alfa. Sinar alfa adalah sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Sinar ini ditemukan secara bersamaan dengan penemuan fenomena radioaktivitas, yaitu peluruhan inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak terkontrol, dan menghasilkan radiasi. Sinar alfa terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Berikut ini adalah sifat alamiah dari sinar alfa. Yang pertama, sinar alfa merupakan inti dari He. Lalu yang kedua, dapat menghitamkan plat film, yang berarti memiliki daya ionisasi. Daya ionisasi sinar alfa paling kuat daripada sinar beta dan sinar gamma. Yang ketiga, mempunyai daya tembus paling lemah di antara ketiga sinar radioaktif. Yang keempat, dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang kelima, mempunyai jangkauan beberapa sentimeter di udara dan 102 mm di dalam logam. Yang terakhir, sinar alfa merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan positif. Selanjutnya adalah radioaktivitas sinar beta. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Dan berikut sifat alamiah dari sinar beta. Yang pertama, mempunyai daya ionisasi yang lebih kecil dari sinar alfa, mempunyai daya tembus yang lebih besar daripada sinar alfa. Selanjutnya, dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Dan selanjutnya, sinar beta merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan negatif. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah radioaktivitas sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Sinar gamma ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan sinar gamma tidak menyebabkan perubahan nomor atom maupun massa atom. Sinar gamma juga memiliki beberapa sifat alamiah berikut ini. Yang pertama, sinar gamma tidak memiliki jangkauan maksimal di udara. Semakin jauh dari sumber intensitasnya, makin kecil juga. Jadi semakin jauh itu dari sumber intensitasnya yang semakin kecil gitu. Selanjutnya, mempunyai daya ionisasi paling lemah. Selanjutnya, mempunyai daya tembus yang terbesar. Yang keempat, tidak membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Dan sinar gamma merupakan jenis radioaktivitas yang tidak memiliki muatan positif maupun negatif. Yang pertama adalah sinar alfa, muatannya positif, lalu sinar beta, muatannya negatif, dan sedangkan sinar gamma itu tidak memiliki keduanya. Nah, sekarang adalah contoh soal dari inti atom dan radioaktivitas. Massa atom O adalah 15,995 SMA. Massa hidrogen 1,008 SMA dan massa neutron adalah 1,00889 SMA. Hitung defek massa partikel tersebut membentuk atom hidrogen. Nah, pembahasannya jelas sebagai berikut. Delta M. Nah, ini tinggal dimasukin saja ya, teman-teman. 8,1008 tambah 16-8 dari nomor atomnya. Tinggal dikurangi 15,995. Nah, nanti perkalian biasa, lalu nanti hasilnya adalah 0,141 SMA. Dan jadi nilai defek massa partikel tersebut adalah 0,141 SMA. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang teori atom, dan di sini saya juga akan membahas tentang beberapa contoh soal ya pada materi teori atom. Yang pertama, perhatikan persamaan reaksi berikut. Ya, silakan teman-teman perhatikan reaksi persamaan berikut ini. Di sini sudah ada persamaan reaksinya.
Nah, di sini ditanyakan berdasarkan reaksi tersebut nilai X adalah. Nah, kalau ini lumayan gampang ya. Jadi teman-teman tinggal ingat-ingat lagi tentang hukum kekekalan reaksi. Nah, jadi dengan menggunakan hukum kekekalan reaksi didapat nomor atomnya 0. Nomor atomnya 0 dan nomor masanya 1, sehingga partikel tersebut adalah neutron. Jadi nilai X itu adalah neutron. Nah, selanjutnya, yang kedua itu lumayan juga, ini sudah lumayan susah ya. Apabila elektron berpindah dari lintasan n sama dengan 4 ke lintasan n sama dengan 2, sedangkan energi dasar elektron sama dengan min 13,6 energi volt, dan 1 eV sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule, maka besar energi yang dipancarkan adalah. Nah, sini langsung masuk pembahasannya teman-teman. Jadi diketahui N1-nya adalah 4 ya. Lalu N2-nya adalah 2. Nah, ditanyanya adalah delta E-nya atau besar energi yang dipancarkan ya. Langsung jawab saja di sini. Nah, energi delta E-nya itu sama dengan min 13,6 eV kali 1 per N2 pangkat 2 min 1 per N1 pangkat 2 sama dengan min 13,6 eV dikali 1 per 2 pangkat 2. Jadi tinggal dimasukkan saja, N2-nya itu tinggal dimasukkan saja dan dipangkatkan. Itu juga dengan N1-nya. N1-nya masukin saja tinggal 4 pangkat 2. Delta E sama dengan min 13,6 eV dikali 0,1875 sama dengan min 2,55 eV. Nah, berlanjut ke 1 eV-nya itu berapa? Nah, tinggal dimasukkan saja. Delta E sama dengan min 2,55 dikali, ini masukkan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, tinggal disamakan saja. 4,08 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Ini bisa seperti ini, juga bisa dijabarkan. Cuman kalau misalkan dijabarkan nolnya terlalu banyak ya, jadi tinggal dikalikan seperti itu saja sudah cukup. Jadi besar energi yang dipancarkan adalah 4,08 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Sekarang ada contoh soal yang ketiga. Di sini ada seng mempunyai 2 macam isotop, yaitu unsur yang pertama adalah Zn yang pertama dan sebanyak 60%, dan Zn yang kedua itu sebanyak 40%. Dan ditanyakan adalah massa atom relatif unsur Zn. Pembahasannya, nah kita kan di sini sudah tahu ada 2 unsur, yaitu Zn yang pertama dan Zn yang kedua. Namun perbedaannya, Zn yang pertama itu sebanyak 60% dan Zn yang kedua sebanyak 40%. Nah, tinggal tulis saja. Diketahuinya Zn yang pertama, unsur pertama ini yang pertama, lalu yang kedua ditulis unsur yang kedua. Yang dicarinya adalah massa atom relatif unsur Zn, berarti AR-nya ARZn sama dengan 60 kali 65 ditambah 40 kali 66 per 100. 100 itu dari banyaknya ini ya. Lalu tinggal dijumlahkan seperti biasanya teman-teman. 60 kali 65 3900 ditambah 40 kali 66 2640 per 100 sama dengan 6540 per 100, berarti sama dengan 65,4. Jadi massa atom relatif unsur Zn adalah 65,4. Nah, tadi sudah kelompok kami paparkan beberapa materi dari teori atom dan contoh soal yang beberapa contoh soal maksud saya, dan semoga nanti teman-teman bisa mengerjakan problem solvingnya dan kuis-kuisnya dari kami. Terima kasih dan tetap semangat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kelompok kami selama kami memaparkan materi tersebut. Kami mohon maaf, dan jika ada tambahan ataupun kekurangan dari kelompok kami, silakan teman-teman bisa menambahkan kepada kelompok kami dan bisa mencarinya di sumber-sumber atau buku dan internet yang lebih banyak juga.
dari materi teori atom itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.